Dengan garis pantai sepanjang 81.000 km atau terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki beragam jenis biota laut. Belum semua dapat dimanfaatkan, termasuk sebagian hewan yang masih dianggap sebagai sampah laut. Sebagian dari kita menamakannya bulu babi dan sebagian lagi menyebutnya sebagai landak laut. Dan kebanyakan dari kita menganggapnya sebagai hewan berbisa yang menjadi sampah di pantai dan terumbu karang. Tanpa menyadari betapa besar potensi daripada landak laut ini sebagai komoditi ekspor Kepulauan Nusantara. Dan seberapa besar potensinya? Mari kita ikuti dalam cerita dari sahabat berikut. Kepulauan Seribu di Teluk Jakarta pada dasarnya adalah gugusan pulau dengan terumbu karang yang dibentuk oleh biota koral. Salah satunya adalah Pulau Pari. Luasnya sekitar 40 hektar dan dihuni oleh tidak lebih dari 700 jiwa. Antara tahun 1999 hingga 2003, warga Pulau Pari tidak hanya melaut untuk menangkap ikan, tapi juga mencari penghasilan tambahan sebagai petani rumput laut. Nah, ketika saya nyari ikan ya, terus kena keinjak gitu. Nah, akhirnya kan tertusuk ya. Memang tapi nggak bahaya gitu. Dari situlah saya tuh kenal sama bulu babi tersebut. Dari semenjak saya ngejaring nginjak itu, saya kenal dari situ. Nah, kebetulan pas saya nginjak itu ya udah kan akhirnya saya bawa ke pesisir laut, pesisir pantai. Ya udah dipiara gitu di tris ya, di kolam kecil ya. Keesokan harinya ngejaring lagi, dapat lagi, ya udah ditaruh juga di keramba. Nah, di situ dia berkembang biak. Semula, sebagaimana nelayan Pulau Pari lainnya, Ilyas tidak pernah menganggap landak laut bernilai apa-apa. Awalnya sih memang nggak tahu itu manfaatnya buat apa gitu, nggak tahu. Nah, kebetulan pas ketika ada sebagian orang Jakarta mungkin dari survei penelitian, nah, bulu babi itu menurut orang penelitian dari LIPI, nah, buat obat. Sejak saat itulah, tepatnya tahun 2010, Ilyas dan kawan-kawannya mulai tertarik menggeluti budidaya landak laut sebagai usaha sampingan mereka. Dengan penampakannya yang berduri, landak laut memang sering salah dimengerti. Selain pemukiman nelayan di Pulau Pari, juga terdapat tempat penelitian oceanografi yang didirikan oleh Lembaga Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI untuk mempelajari berbagai hal terkait kehidupan dan kelestarian sumber daya alam laut, termasuk meneliti landak laut. Apa sih sebenarnya hewan landak laut ini, bisa dijelaskan supaya masyarakat awam itu nggak salah pengertian mengenai hewan ini? Ya, jadi landak laut ini kan banyak orang yang berpikir kalau ini udah nggak berguna gitu, Bu. Sebenarnya potensinya besar sekali. Kan dia itu bisa digunakan sebagai makanan. Kemudian dia juga berfungsi untuk menyeimbangkan ekosistem di laut, seperti itu. Terus penyebarannya di Indonesia, luasan penyebarannya dan ada jenis-jenisnya? Benar, jenisnya banyak sekali. Kalau
menurut Clark and Rowe tahun 1970 itu ada sekitar 84 yang tercatat di Indonesia. 84 Spesies dan itu sebagian bisa dikonsumsi. Memang. Jadi maksudnya sebagian ada juga yang nggak bisa dikonsumsi. betul gitu. sekali. Ada yang memang tidak bisa dimanfaatkan. Tapi mereka memiliki fungsi secara ekologis. Jadi tetap penting bagi alam. Dan penyebarannya mulai dari ujung timur sampai barat saya yakin ada. Seluruh Seluruh perairan Indonesia ada. Betul. Mulai dari riflet dari pantai-pantai gini sampai ke laut dalam. Apa saja potensinya sebagai sumber daya alam dari laut? Utamanya memang sebagai bahan makanan, Ibu. Jadi bagi manusia itu dikenal, kalau di Jepang kita tahu ada uni. Uni. Betul Ibu. Itu kan terkenal sekali dan harganya mahal kita tahu. Sedangkan Indonesia kan potensinya luar biasa sekali untuk landak laut ini. Apa saja kandungannya yang ada di dalam landak laut ini yang berkhasiat untuk manusia? Iya. Jadi kita sudah melakukan penelitian, banyak yang diteliti oleh para peneliti terdahulu bahwa kandungan dari telur bulu babi ini atau landak laut ini itu memiliki banyak sekali vitamin A, vitamin B, kemudian EPA DHA yang berguna untuk otak, juga untuk asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan protein dan sebagainya. Jadi ya dipercaya juga sebagai obat oleh masyarakat tradisional seperti itu. Apa saja yang harus diperhatikan dalam membudidayakan landak laut ini? Iya, jadi faktor utama memang untuk budidaya landak laut itu ketersediaan pakan memang. Jadi jenis pakan itu ternyata juga bisa menentukan kualitas dari telur landak laut ini. Pakan itu maksudnya yang disediakan oleh alam atau kalau budidaya kita yang memberikan betul sekali, makanannya itu? Betul sekali seperti itu. Dan yang kedua itu faktor lingkungan. Bagaimana kualitas perairan? Oh, harus yang bersih juga atau dia? Betul. Memang itu bukannya tergantung. landak laut itu adalah binatang yang katakanlah jorok apa gimana gitu ya? Bisa Iya. hidup di perairan kotor juga Jadi, bisa kan? tergantung spesies. Ada yang memang dia booming di habitat yang sudah rusak, tetapi ada banyak juga yang membutuhkan kualitas air yang bagus sebenarnya. Yang bersih gitu, perairan yang bersih. Betul sekali. Kalau tercemar itu malah kadang-kadang ya sedikit sekali jenisnya seperti itu. Dan mungkin itu apa membedakan kualitas dari apa namanya dalamnya itu? telurnya itu Telurnya. sendiri. Betul sekali. Jadi Gonat. kita bilangnya sebagai gonat ya. Jadi kalau kita ingin kualitas yang bagus, tentu saja lingkungannya juga harus kita jaga seperti itu. Jenis landak laut amatlah banyak. Landak laut yang dibudidaya nelayan Pulau Pari adalah jenis yang biasa hidup di gugusan Kepulauan Seribu, yakni yang berduri panjang dan hitam. Sampai 2-3 dasawarsa silam mungkin tidak terbayangkan bahwa landak laut yang selama ini kita hindari karena durinya berbisa, kini justru dibudidayakan dalam suatu peternakan khusus. Seperti apa peternakannya? Mari kita lihat bersama. Upaya budidaya biasanya dimulai dengan menangkap landak laut liar, seukuran bola tenis atau lebih besar. Landak laut liar lalu ditampung dalam keramba. Awalnya nelayan Pulau Pari memanfaatkan bekas keramba ikan kakap sebagai tempat budidaya landak laut. Kita buat keramba itu sendiri yang sekarang itu berukuran 5 kali 10 tuh, yang tingginya 3 meter. Keramba tersebut kita isi 1.000 sampai 4.000 ekor. Seminggu sekali kita kontrol. Kita nggak sempat ngasih makan, dia bisa makan pasir atau batu-batuan di situ sini. Pakan utama landak laut adalah lamun dan Glacilaria liar. Budidaya landak laut atau bulu babi itu sederhana banget gitu ya. Tidak selalu kita fokus misalnya satu orang kita bagian, nggak juga seperti itu sih. Seperti kita lihat tadi, budidaya landak laut tidak memerlukan cara yang canggih dan rumit. Tapi untuk memulainya memang tidak mudah. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam usaha ini? Mari kita cari tahu.
Landak laut yang semula dianggap sampah mulai dilirik para nelayan Kepulauan Seribu sebagai salah satu biota laut yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Di kawasan Laut Tengah, Selandia Baru, dan Amerika Utara, landak laut sudah lama dikenal sebagai komoditi laut yang bernilai ekonomi tinggi. Di Asia, masyarakat Korea, Tionghoa, dan Jepang juga terbiasa mengkonsumsi landak laut. Di Jepang, sebagai konsumen terbesar, landak laut biasa disajikan sebagai pelengkap kuliner sushi dan sashimi yang dihidangkan mentah. Di berbagai negara, misalkan Amerika, sudah dari tahun 60-an mereka sudah membangun industrinya gitu. Nah, kitanya nih yang agak telat nih gitu untuk melihat ini sebagai potensi, melihat ini sebagai peluang untuk ya dimanfaatkan. Bagian landak laut paling bernilai adalah telurnya atau yang disebut gonad. Nilai protein dan lemaknya amat tinggi, tidak heran jika harganya pun mahal. Kepulauan Seribu juga beberapa masyarakatnya tahu bahwa bulu babi ini bisa dikonsumsi, tapi memang belum sampai ke tahap komersil. Nah, mungkin kita membantu dari sisi situ, dari sisi penciptaan nilai komersilnya. Yuri Pratama, seorang pemuda Jakarta, adalah pendiri komunitas Ocindonesia. Kegiatannya terfokus pada bisnis yang menekankan prinsip kebersamaan dengan memaksimalkan potensi maritim, khususnya landak laut. Kerjasamanya modelnya kayak itu dia, kelompok-kelompok, masing-masing pulau itu ada kelompok-kelompoknya. Variatif, maksudnya nggak semua pulau mengadopsi pola yang sama juga. Apa sih ada pengalaman unik yang dialami dalam pengembangan landak laut ini? Pengalaman unik ya Bu ya? Waduh, pengalaman unik banyak. Tapi yang paling unik yang saya rasakan sebenarnya Kepulauan Seribu masih terbiasa dengan pola hidup nelayan tangkap. Jadi belum sampai beralih sepenuhnya kepada nelayan budidaya. Gitu. Jadi itu yang perlahan-lahan lah kita upayakan perlahan-lahan, karena nggak mungkin kita mengubah gaya hidup, pola hidup, siklus ekonomi seseorang atau masyarakat bahkan. Ada yang mengira bahwa kita cuma buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Jadi pengalaman ini waktu awal-awal pendirian itu untuk betul, meyakinkan masyarakat bahwa sangat bulu sulit. babi ini punya Betul. nilai komersial yang tinggi Betul. ya. Terus berapa modal awal untuk memulai budidaya landak laut landak ini, laut ya. ini? Wah, kalau bicara bisnis pasti bicara modal. Nah, kalau modal sebenarnya bisa seminim mungkin sebenarnya. Bayangkan dari satu keramba ukurannya nggak usah besar-besar, 4 kali 6 saja. Itu yang kita keluarkan mungkin hanya sekitar 2 atau 3 juta. Jadi Omsetnya jadi berapa Nah, tuh dalam berapa lama sih itu? omsetnya, kalau omsetnya kan tergantung musim panen Bu. Setahun kita bisa 2 kali. Nah, kalau untuk yang Kepulauan Seribu ya, jadi sekali lagi masing-masing daerah itu bisa berbeda-beda. Durasi musimnya juga berbeda. Jadi kalau yang di Kepulauan Seribu ini misalkan ini sebenarnya April ini sudah mulai masuk masa panen. Lalu nanti ada lagi Agustus, September. Biasanya agak lama. Kalau Panennya setahun? Satu tahun itu bisa 2 kali. 2 kali. Dua kali. Jadi ada 2 kali masa panen untuk yang Kepulauan Seribu. Jadi dapatnya dalam 2 tahun, katakanlah 2 tahun atau 3 tahun. 2 tahun berapa dapat masuknya dari modal yang tadi? Dalam satu periode itu, kalau pas season itu paling enggak kita bisa 10.000 sampai 15.000 ekor, ekuivalen ke hampir 500 kilo. Untuk yang fresh ya sifatnya. Kalau untuk di dried berarti kurang lebih ada 200 kiloan. Yuri Pratama tentu tidak sendiri. Di Kepulauan Seribu, upaya budidaya landak laut tidak mungkin bisa berkembang tanpa upaya kelompok nelayan setempat. Apa saja pengalaman mereka? Mari kita lihat bersama.
Pulau Pari, telur landak laut bukanlah menu sehari-hari. Tapi pengunjung yang mengetahui kandungan dan manfaatnya kerap memesan masakan landak laut ala Pulau Pari. Sudah pernah makan landak laut? Penasaran bagaimana rasanya? Yuk kita lihat bagaimana mereka memasaknya di sini. Lagi masak apa ini, Bu? Oseng-oseng landak laut. Landak laut. Ini masakannya apa aja ya? Ini sama itu apa bedanya ini? Ini oseng-oseng, itu pepes. Pepes landak laut. Yang diambil bagian apa aja? Bagian telurnya. Bagian telurnya. Terus gimana ngeluarinnya dari cangkrangnya? Katanya landak laut itu beracun. Kita cuma ngambil telurnya aja, yang beracun itu durinya. Yang luarnya aja yang beracun, Iya. kalau dalamnya enggak. Enggak. Jadi aman untuk dimakan siapa aja. Siapa Buat aja anak-anak juga boleh. aman, boleh. Kayaknya enak nih. Iya. Boleh cobain. Boleh cicipin. Cicipin ya. Ih, jangan banyak-banyak, Oh. Bu. Ini enggak, ini lauk aja gitu, mestinya pakai nasi kali Pakai ya. nasi ya. Enak. Para peternak landak laut Pulau Pari tergabung dalam kelompok nelayan Jaya Bahari yang juga mengembangkan budidaya ikan dan rumput laut. Ketuanya adalah Ujang Jabar. Ujang Jabar yang lahir di Pulau Pari 50 tahun silam pernah meraih penghargaan sebagai petani berprestasi pada tahun 2007. Ujang, sejak kapan kelompok peternak landak laut ini di Pulau Seribu ini mulai berdiri? Sejak 2010, Bu. Berapa banyak warga yang ikut beternak landak laut ini? Masih satu kelompok, Bu. Cuma satu kelompok iya, aja. Kelompok kami sekitar 8 sampai 10 orang. Masih 10 orang. Tapi udah maju ya dari berdirinya sampai sekarang tuh maju ya, Pak? Ya maju sih belum gitu. Jadi Nah. artinya cuman kita coba Hmm. sampai sejauh mana budidaya landak laut ini gitu kan. Terus berapa besar produksinya landak laut ini dari kelompok Bapak? Kita coba pernah 100 kilo per bulan. Per bulan 100 kilo. Kering. Kalau kering kali berapa tuh harganya per kilo? 100.000. 100.000. Iya. Jadi tapi udah lumayan ya, udah. Lumayan gitu. Untungnya berapa persen tuh? Apa saja sekarang yang bisa dinikmati oleh kelompok Bapak dari beternak landak laut ini? Apakah ini merupakan penghasilan utama atau penghasilan tambahan? Untuk sementara ini kita cuman penghasilan tambahan aja, Bu. Oh. Karena kita juga kan dari rumput lautnya ada gitu kan. Dari peternak ikannya juga. Jadi sama-sama jalan tiga apa namanya? Jadi dalam kelompok Unit Bapak itu. itu ada Betul. unit-unit, unit Betul. landak laut, Betul. unit rumput laut dan ikan. Ikan, Budidaya itu budidaya dia kerapu. budidaya ikrapu. Betul. Oh. Landak laut hasil budidaya dapat dipanen 3-4 kali setahun. Tapi tetap tergantung jumlah dan ukuran bibit liar hasil tangkapan dari alam. Panennya itu memang nggak tentu dalam jangka waktu. Tinggal tergantung kita pendapatan bibitnya dari yang liarnya itu ya. Kalau memang kita dapat yang besar, ya bisa 1 bulan juga panen gitu. Di musim panen pada tahun 2013, peternak landak laut Pulau Pari memperoleh hasil besar. Keramba-keramba mereka menghasilkan tidak kurang dari 100 kg telur landak laut. Harganya berkisar antara 100 hingga 200 ribu rupiah per kilogram. Permintaan itu udah 1 bulan tuh satu pintal kering. Iya udah. Saya pernah dulu melebihi kuota dulu pernah. Alhamdulillah waktu itu 1 bulan itu kuotanya lebih daripada 1 kuintal. Sebagian besar dari hasil panen landak laut Pulau Pari dijual untuk kebutuhan farmasi dalam negeri.
sebagian lagi diekspor. Kalau yang fresh ya, kita sempat ke Singapura, network kita yang di Makassar juga sempat kemarin ke Taiwan. Kalau untuk farmasi masih domestik, jadi kalau untuk produknya sendiri, kan kalau untuk yang farmasi kita sifatnya B2B, jadi masih sifatnya kita supply, kita jadi supplier. Seperti usaha budidaya rumput laut, pengembangan peternakan landak laut di Pulau Pari ternyata juga harus bersaing dengan komoditas lainnya, yakni pariwisata yang terus meningkat setiap tahunnya. Pulau Pari ini wisatanya ya mulai maju, yang mengakibatkan masyarakat nelayan itu berkecimpung di budidaya, terutama budidaya landak laut ya sedikit. Namun, Ujang Jabar tidak pernah berputus asa untuk terus meyakinkan anggota kelompok nelayan Jaya Bahari bahwa budidaya landak laut adalah bagian dari kehidupan mereka sebagai nelayan. Kendala lainnya lebih bersifat teknis. Salah satunya, hingga kini peternak landak laut Pulau Pari belum menemukan material yang cukup kuat untuk bahan keramba. Banyak faktornya, contoh misalnya jaring itu digigitin sama dia, sama gonatnya. 4 kali coba, bahannya berbeda-beda, 3 kali berbeda, 1 kali yang sama. Tetap kita nggak kuat. Meski mengalami berbagai tantangan, Ujang Jabar bersama kelompok nelayan Pulau Pari lainnya tak pernah putus asa. Karena menjadi nelayan telah menjadi panggilan jiwa mereka sebagai orang Pulau Seribu. Jadi begitulah budidaya landak laut di Kepulauan Seribu membuktikan bahwa tidak semua yang selalu kita hindari karena beracun dan dianggap hewan tidak berguna tidak bisa memberikan manfaat. Bahkan ternyata bisa menjadi komoditi ekspor yang sangat luar biasa. Saya rasa yang dibutuhkan adalah semangat dan kesungguhan untuk mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di negeri kita, seperti yang ditunjukkan oleh para peternak landak laut yang ada di Kepulauan Seribu. Assalamualaikum, saya Titi Soeharto. Jangan lewatkan cerita dari sahabat yang lebih menarik minggu depan.